ibadah siam. Dan ibadah siam ini seperti yang Rasulullah katakan memang merupakan ibadah yang mengembalikan kita ke dalam kesehatan kita, baik lahir maupun batin. Sebelum Ramadan, biasanya sering kali saya merasakan sakit-sakit di badan, terutama sekali asam lambung. Ini merupakan gangguan yang menaun, bukan hanya sekedar sekali-sekali, tapi terus kita merasakan keluhan asam lambung, dan seringkali tubuh kita sakit-sakit. Tapi subhanallah, yang tadi kita khawatirkan kira-kira pada saat memasuki puasa, gangguan tersebut akan muncul apa tidak. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik gangguan asam lambung, sakit-sakit di pundak, di badan, alhamdulillah hilang. Kalau orang mengatakan sebab gangguan tersebut mungkin karena asam urat, karena kolesterol, ternyata kolesterol saya semua di bawah, asam urat pun demikian. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin kebiasaan kita makan yang tidak sama sekali beraturan, bahkan terkadang berlebihan, atau juga mengandung racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, disebabkan karena pada saat ini kita tahu bahwa hampir kebanyakan makan kita ini tidak lepas dari berbagai macam pencemaran, baik pestisidanya, begitu pula pengawetnya. Nah, dengan masuknya Ramadan, kita melakukan ibadah siam, hati juga sepenuhnya kita menghadapkan ke hadapan Allah, kemudian menjaga makan kita secara teratur. Allah kasih alhamdulillah, seperti yang Nabi katakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Jadi alhamdulillah dalam suasana puasa yang kita rasakan di luar puasa, perasaan-perasaan yang tidak nyaman pada saat bangun dari tidur, kemudian gangguan sebelum tidur, sakit-sakit dan ngilu-ngilu di badan, alhamdulillah semua ini hilang, pergi. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan juga apa? Kita bisa mengatur cara makan kita, cara hidup kita, agar tidak menimbulkan gangguan bagi diri kita lahir maupun batin. Nah, tadi Ustaz sumutasihu, berarti sehatnya bukan hanya jasmani ya, tapi sehat jasmani dan rohani. Betul. Maka saya merasakan bahwa Lebaran itu yang paling indah justru di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kita merasakan hati tenang, perhatian kita bukan tertuju pada dunia dan kesibukan dunia, tapi tertuju pada Allah, tertuju pada Al-Quran. Bahkan kita merasakan sholat bukan beban. Kita merasakan sholat ini justru merupakan apa? Merupakan kenikmatan, merupakan bala bantuan yang indah. Kalau Nabi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum ats-tsalath, ya. Min dunyakum tsalath, ya. Di antara dunia kalian yang paling saya cintai 3. Yang paling Rasulullah cintai di antara semuanya salat. Kemudian minyak wangi aroma yang semerbak. Rasulullah tidak ingin sama sekali apa? Tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dan Allah jadikan buah hatiku dalam salat. Karena terang-terangan pada saat kita resah, kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri, kita merasakan salat mengantarkan kita langsung untuk merapat mendekat ke sisi Allah. Kita bisa mencurahkan keluh kesah kita, dan semua rahasia kita tertutup, tersembunyi tanpa diketahui orang. Keluh kesah kita. Kemudian iman kita, keyakinan kita semakin bertambah dengan kita berdoa pada Allah, mendekatkan diri. Lalu hati kita terasa tenang, menumbuhkan keyakinan di hati kita, dan melepaskan juga keterikatan, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Saya baca di salah satu artikel Pak Ustadz di media online ya. Jadi judulnya itu Ramadan, puasa, dan budaya di Nusantara. Ini menyoroti, pertama di tulisan itu pembukanya adalah mengenai ajaran berpuasa dalam Islam. Ternyata ketika masuk ke Indonesia, jadi puasa itu justru sudah dilakukan juga oleh orang-orang yang belum beragama Islam. Dalam Hindu pun ada berpuasa. Bahkan di situ di tulisan itu sampai menjabarkan puasa dalam 5 agama. Puasa di agama Hindu, agama Buddha, agama Nasrani gitu ya. Nah, dikaitannya dengan budaya Nusantara, jadi ketika para pembawa risalah agama ketika masuk ke Nusantara ini, satu ajaran yang sudah dilaksanakan salah satunya di rukun Islam itu adalah puasa. Kalau sholat belum ada sholat gitu ya, zakat belum ada juga,
sedekah belum ada juga. Tapi ketika bicara menjelaskan risalah tentang puasa, oh budaya Nusantara dahulu tuh udah ada puasa ternyata. Jadi ada satu amalan yang sudah dirasakan juga oleh penduduk negeri sebelum Islam ini datang gitu. Nah tadi saya ingin mengupas lebih jauh tuh Pak Ustadz, budaya-budaya di Nusantara yang akhirnya ini diwarnai oleh Islam. Namun dalam perkembangannya ada budaya itu yang akhirnya berkembang menjadi budaya Islam. Ada juga budaya yang malah ditolak gitu oleh Islam. Dan juga ada budaya jadi propaganda juga untuk keislaman gitu ya. Karena itu perbedaan pendapat, perbedaan pandangan mengenai contoh aja. Salah satu mengenai musik, kedua masalah seni tari, seni lukis, nanti masuk juga ke seni rupa dan juga ke seni acting. Sementara perkembangan seni ini kan makin lama tuh makin berkembang. Islam menjawabnya itu seperti apa? Nah, belajar akar dari sejarah tadi itu Pak Ustadz. Kalau kita melihatnya ke belakang sebelum Islam datang ke Indonesia, kita tahu bahwasannya pada saat itu agama Hindu termasuk juga Buddha, ada sedikit Buddha cukup dominan di negeri kita. Dan kita lihat bangsa Indonesia ini secara umum merupakan bangsa yang santun, bangsa yang teduh, bangsa yang ramah, dan menyambut kebaikan. Apabila mereka disikapi dengan ramah, mereka akan lebih ramah lagi. Itu kita jumpai ya, dari kisah-kisah yang kita baca. Oleh karena itu kedatangan pembawa Islam ke negeri kita temukan ternyata ya, betul-betul mendapatkan sambutan hangat dari rakyat. Sebagai contoh umpamanya, di kalangan masyarakat Hindu kan manusia terbagi pada kasta-kasta. Buddha menolak hal ini. Tapi yang lebih empiris, yang lebih nyata, ya, justru apa yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana Islam menolak pembahagian manusia kepada kasta-kasta. Kalau di kalangan Hindu, kalau kasta rendah, ya, menjumpai kasta tinggi, masuk ke dalam sungai, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Setelah selamat, bukan disambut dengan ucapan syukur, malah dicerca. Dianggap tangannya tidak pantas menyentuh tubuhnya. Artinya seorang dari kasta rendah tidak patut untuk menyentuh kasta yang lebih tinggi. Nah, Buddha kita lihat ya, menghilangkan semua ini. Oleh karena itu kebencian para pemeluk agama Hindu terhadap Buddha itu cukup betul-betul berat. Sebagaimana kebencian pemeluk Katolik terhadap Protestan juga apa? Begitu keras. Karena tradisi-tradisi, doktrin-doktrin yang ada sebelumnya ditolak oleh yang datang berikutnya. Tapi secara umum kalau kita lihat, rakyat Indonesia ini rakyat yang ramah, yang santun, yang mudah sekali untuk diarahkan, apalagi kalau mendapatkan contoh-contoh yang baik. Oleh karena itu, masuknya Islam ke negara kita ini secara umum bukan dengan perang. Peperangan bukan karena ingin menawarkan Islam kepada orang yang belum Islam. Peperangan terjadi setelah itu dalam apa? Dalam mempertahankan pemerintahan. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan masuknya Islam ke wilayah Jawa, kerajaan Islam pertama kan Demak, dipimpin oleh siapa? Pendiri kerajaan Demak siapa? Raden Fatah. Raden Fatah mengambil alih kekuasaan di Demak dengan cara apa? Apakah dengan perang? Tidak. Apa dengan kudeta? Tidak. Raden Fatah ini merupakan anak langsung dari Brawijaya kelima. Kebetulan Raden Fatah ya tumbuh dalam suasana yang baik, cerdas, walaupun bukan dari lahir bukan dari apa permaisuri, ya, tapi dia tumbuh dalam suasana yang baik. Bahkan dia tumbuh pertama di Palembang. Dia dibesarkan oleh saudaranya sendiri. Itu di keluarga kerajaan atau bukan? Di keluarga kerajaan juga, keluarga kerajaan juga. Kebetulan
Setelah Raden Fatah kembali ke Demak, berkumpul bersama ayahnya. Kemudian Raden Fatah bertemu dengan pendakwa Islam. Dia masuk ke dalam Islam. Begitu dia masuk ke dalam Islam, Raden Fatah ini diberikan kebijaksanaan, pesona dan daya tarik. Dia mengajak orang di sekelilingnya untuk masuk ke dalam Islam. Subhanallah, ajakannya disambut. Karena apa yang disampaikan lebih rasional. Kemudian orang-orang yang di bawah juga merasa apa? Diri mereka dihargai, dihormati. Kalau tadinya raja-raja begitu jauh jaraknya dengan apa? Dengan bawahan, ada pemisah antara raja, antara pangeran, keputrian dengan orang-orang di bawah. Raden Fatah menghilangkan semua itu. Dia bisa duduk dengan masyarakat awam, berkumpul bersama mereka, kemudian mengingatkan bahwa antara mereka dan Raden Fatah ini walaupun seorang pangeran, tidak terdapat pemisah di antara mereka. Ini mendapatkan sambutan hingga dia disambut oleh kalangan-kalangan apa? Kalangan-kalangan yang tidak mempertahankan martabat tersebut. Jadi kalau kita lihat bawahan-bawahan, ya, kemudian sebagian menteri tertarik dengan apa yang diserukan oleh Raden Fatah. Akhirnya sebahagian besar penduduk Demak, termasuk diantaranya pejabat-pejabat di pemerintahan juga masuk ke dalam Islam. Kaum bangsawan dan kaum rakyat Ya, gitu ya. karena kan kalau bicara bangsawan, dia seorang bangsawan tinggi, tapi dia merendah terhadap bangsawan-bangsawan yang di bawah dia. Kemudian dia seorang yang bijak, tidak menggunakan kekerasan, santun, dan seorang pandai yang memaparkan argumentasinya. Akhirnya Brawijaya merasa dirinya terasing. Dia merasa dirinya apa? Sang ayah ini terasing. Raden Fatah berkali-kali menawarkan Islam kepada sang ayah dengan cara baik-baik, tapi sang ayah menolak. Dia berasal dari dari anak keturunan ya, yang begitu syarat dekat dengan agama Hindu, masa dia harus meninggalkan semua ini. Akhirnya Brawijaya menyerahkan kekuasaan pada sang anak. Karena dia merasa para pembantunya dari kalangan bangsawan, rakyat semua dekat dengan Raden Fatah, tapi tidak pernah sang anak ini menghunuskan pisau atau ancaman pada sang ayah untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya sang ayah meninggalkan kerajaan Demak dengan pilihan kemauan sendiri. Sang anak sebetulnya melarang, tapi sang ayah ingin keluar. Akhirnya dia melakukan perantauan, berpindah-pindah sampai tiba di Banyuwangi. Ujung Jawa. Ya, ujung Jawa. Nah, dalam riwayat Raden Fatah menyusul sang ayah sampai di Banyuwangi. Pada saat itu namanya belum Banyuwangi. Ini berdasarkan versi cerita, karena cerita ini kalau kita perhatikan tidak tercatat, apalagi manuskrip ya, yang mencatat sejarah diambil oleh Belanda, digantikan dengan data-data palsu. Jadi yang masuk itu di tengah-tengah kita sejarah yang bukan lagi sejarah faktual, tapi sejarah opini. Akhirnya sampai di Banyuwangi, pada saat itu belum menamakan Banyuwangi, kembali sang anak menawarkan pada ayah dengan penuh kecintaan supaya masuk ke dalam Islam agar selamat di hari akhir nanti. Sang ayah kebetulan membawa pundi air, dia mengatakan kalau seandainya air dalam pundi ini tercium aroma yang wangi semerbak, saya masuk ke dalam Islam. Raden Fatah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kesaktian dia, nggak ada manusia sakti. Dia minta kepada Allah untuk mengabulkan doanya, untuk mengubah air tersebut menjadi wangi. Akhirnya waktu dibuka, dicium oleh sang ayah, ternyata sang ayah tidak menepati janjinya. Tidak menepati janjinya. Akhirnya cerita mengatakan bahwa dia moksa. Moksa artinya apa? Maksudnya dia moksa ke langit lah. Sebagaimana keyakinan orang-orang Hindu. Ada yang mengatakan dia pergi ke Bali, kemudian dia moksa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, apa yang dilakukan Raden Fatah bukan pemberontakan, bukan juga kudeta, tapi secara alami rakyat Demak, masyarakat Jawa ini menyambut Islam karena melihat keadilan Islam. Lihat bagaimana Islam mempersamakan mereka. Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan di hati mereka yang berkecamuk mengenai ketuhanan. Karena dalam agama yang mereka anut pada saat itu tidak membolehkan mereka banyak bertanya.
Jadi mereka hanya ikut doktrin turun-menurun. Islam justru memberikan jawaban, membuka kesempatan bagi orang yang bertanya untuk menerima jawaban dengan cara baik. Jadi Raden Fatah ini betul-betul layak untuk mendapatkan nama Raden Fatah. Kenapa? Karena betul-betul dia orang yang membuka hati orang dengan sikap, perilaku, dan ajakan. Nah itu Raden Fatah gurunya siapa Ustaz? Nah, kalau kita perhatikan dia punya kedekatan diantaranya dengan Syarif Hidayatullah ya. Dengan Syarif Hidayatullah. Wali Songo ya? Dan Wali Songo. Dan Wali Songo yang lain. Dan kita tahu ketika terjadi peperangan dengan Portugis. Ya, di bawah pimpinan Fatahillah kan? Fatahillah atau dalam bahasa kita Falatehan dulu ya. Fatahillah atau Falatehan. Dia siapa nih? Fatahillah sebetulnya siapa? Apakah dia Syarif Hidayatullah, apakah dia putranya, tapi yang jelas penugasan tersebut dari mana? Juga tidak lepas dari peran pemerintahan Demak pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, mereka sama sekali tidak pernah menyebarkan dakwah mereka dengan apa? Dengan kekerasan, dengan pemaksaan. Kalau terjadi perang, bukan perang untuk memaksakan orang masuk ke dalam Islam, peperangan disebabkan karena apa? Karena sebagian kaum mengangkat senjata, menolak katakan pemerintahan Demak ya, atau dianggap bahwasanya Fatahillah itu telah meninggalkan ajaran leluhurnya. Oleh karena itu, sebagian kalangan yang tidak paham menganggap bahwasanya yang menghancurkan kerajaan Majapahit adalah siapa? Fatahillah. Padahal sama sekali tidak, dia kelanjutan dari Majapahit. Karena Brawijaya kelima merupakan raja terakhir dari Majapahit ya, dengan menamakan Majapahit. Setelah itu pindah ke Fatahillah, hanya nama yang berubah, tapi bukan terjadi kudeta terhadap sang ayah, sama sekali tidak. Dan kalau kita lihat kelangsungan dari apa? Kelangsungan dari pemerintahan Demak itu betul-betul kalau kita lihat suksesi berikutnya juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Tidak lepas dari peran Wali Songo, di mana kita tahu bahwasannya setiap orang yang dicalonkan menjadi pengganti dari raja selalu ya diumumkan dan disahkan oleh Wali Songo. Sampai kepada sang menantu sebagai contoh Hadiwijaya. Ya. Hadiwijaya yang dikenal sebagai kerabat. Ya. Kita masih kanak-kanak kan, kita kenal Joko Tingkir atau kerabat dan lain sebagainya. Karebet atau kerabat kita bilang ya. Kalau orang Jawa bilang kerabat ya mungkin ya. Jadi kalau kita lihat Hadiwijaya ini sosok ya yang melanjutkan upaya yang dilakukan sebelumnya, menyebarkan juga dakwah Islam dengan cara yang baik dan santun. Cuma sayang ya, karena manuskrip sejarah di samping juga saksi-saksi sejarah ya, sebagaimana kita tahu telah hilang, terputus hubungan antara kita dengan masa lampau. Akhirnya timbul anggapan bahwasanya raja-raja ini yang menjadi penerus Wali Songo melakukan berbagai macam kerusakan. Di antaranya gemar terhadap wanita, mengambil istri orang, ya, melakukan berbagai macam kejahatan seperti yang kita baca dalam buku-buku yang tertinggal saat ini. Termasuk dalam buku-buku cerita yang ditulis oleh beberapa penulis sejarah Jawa ya, yang punya kebencian terhadap Islam karena mereka merasa seharusnya yang berdiri itu bukan Islam tapi Majapahit. Nah, kebencian mereka ditumpahkan melalui tulisan-tulisan mereka bahwa Sultan Kudus katanya melakukan pemerkosaan, merampas istri orang, begitu juga Hadiwijaya. Padahal yang sebetulnya Hadiwijaya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian mereka mendramatisir juga pertengkaran antara Hadiwijaya dan Sutawijaya. Kebetulan Sutawijaya merupakan anak dari salah satu jenderalnya. Pernah dijanjikan untuk diberikan wilayah menoreh. Untuk siapa? Untuk Sutawijaya. Akhirnya katanya menurut mereka bahwasanya Hadiwijaya tidak menepati janji. Padahal kalau kita baca ya secara real, temukan antara Sutawijaya dan Hadiwijaya punya kecintaan yang luar biasa. Cuma kebetulan ketika sudah Hadiwijaya mangkat ya, kebetulan di antara anak-anaknya tidak ada yang tampil ke depan, yang cakap untuk menggantikan dirinya, akhirnya berpindah ke tangan Sutawijaya. Dan kisah Sutawijaya sama Hadiwijaya ini mirip dengan apa? Dengan kisah Daud dan Talut. Bagaimana pihak orang-orang Yahudi ini mendramatisir
pertentangan antara Daud sama Talut. Padahal dua-duanya rukun dan akur. Cuma kalau kita baca perjanjian lama, kita jumpai soal ada peperangan antara keduanya. Talut merasa cemburu karena Daud mendapatkan sambutan kecintaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi menjadi pahlawan yang membunuh Goliath atau Jalut. Akhirnya timbul kecemburuan di hati Talut. Saya yang menjadi pemimpin, kenapa justru yang mendapatkan perhatian Daud? Padahal Daud menikah dengan putri Talut. Nah, itu didramatisir sedemikian rupa sampai terjadi kecekcokan di antara mereka. Padahal Allah menggambarkan Talut ini seorang pemimpin yang baik, yang bijak, yang ditunjuk untuk memimpin Bani Israel. Jadi kejadian yang sebenarnya tidak ada pertentangan di antara Daud dan Talut seperti yang diceritakan dalam perjanjian lama yang telah dipalsukan. Begitu juga tidak ada pertentangan antara Hadiwijaya dan Sutawijaya. Dan Sutawijaya naik juga dengan dukungan para wali. Jadi kenaikan Sutawijaya itu kenaikan dan pelantikan yang didukung oleh Dewan Wali. Begitu juga setelah wafat Sutawijaya, tidak lama kemudian anaknya juga menggantikan, juga dibaiat, didukung oleh para wali. Karena kalau para wali tidak setuju, maka legitimasinya tidak akan berjalan. Jadi kalau kita perhatikan, memang rakyat Indonesia ini sebetulnya rakyat yang unik. Malah kita lihat Islam di Indonesia sebetulnya lebih hangat dibandingkan di tempat lain. Contohlah, jangan jauh-jauh, kita kembali kepada budaya ya. Saya lama tinggal di Mesir dan juga di Saudi Arabia. Kita kalau hari raya di Mesir, Idul Fitri, kita bisa menangis. Habis sholat Id, di bawah building, salaman, setelah itu selesai, tidur semuanya. Di Saudi Arabia juga begitu. Di Saudi Arabia, gitu aja ya. begitu sholat Id selesai, orang nggak ada yang keliling untuk bersapa-sapaan, tidur sampai sore hari. Nanti malam hari baru mereka keliling. Datang ke rumah orang, apa yang dihidangkan? Minyak wangi disemprotkan di tubuh kita sama permen. Dihidangkan permen sama disemprotkan minyak wangi. Setelah itu selesai sudah. Bahkan terkadang kita dalam satu apartemen tinggal di flat yang bermacam-macam, tidak saling bertegur sapa kecuali hanya pada saat Lebaran. Antum bayangkan. Tapi di Indonesia suasana takbir malamnya meriah. Betul enggak? Kemudian juga setelah Lebaran kita merasakan suasana yang meriah, ramai di mana-mana tempat. Bahkan takbirnya pun kita dengarkan dengan indah. Coba kita pergi ke Saudi Arabia. Kemudian sebagai contoh ya, pada hari raya Idul Adha. Saya dari mulai tahun 79 ya, bolak-balik ke Saudi Arabia setiap tahun untuk melakukan ibadah haji. Setiap habis Idul Adha sholat ya, itu sepi kecuali di Mekah. Kemudian tidak ada orang yang bertakbir pada hari-hari tasyrik. Nah, sekali waktu kita kebetulan di Aziziyah kita bertakbir. Habis setiap sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Saudi di rumah, di Aziziyah, di masjid nggak dengan takbir sama sekali pada itu. Mereka heran, apa yang kalian lakukan nih, kalian bertakbir? Padahal Rasulullah SAW dalam sunnahnya bertakbir pada hari-hari tasyrik. Subhanallah, telah beberapa lama kemudian, tahu-tahu seorang ulama di Saudi Arabia ceramah di Masjid Quba, bahwa Rasulullah itu memerintahkan orang untuk banyak bertakbir pada hari tasyrik, sampai bertakbir orang diperintahkan di pasar-pasar. Baru setelah itu mereka mulai apa? Bertakbir. Jadi kita lihat Indonesia ini sebetulnya apa? Umatnya lebih menyatu sebetulnya dengan nilai-nilai Islam. Apalagi pada masa-masa Wali Songo ketika Islam betul-betul menjadi acuan dan pedoman hidup. Dan kita lihat sebagai contoh, dahulu kala wanita-wanita Indonesia itu bagian atasnya suka terbuka. Betul enggak? Pada masa Wali Songo, wanita betul-betul terpelihara, terjaga. Oleh karena itu ada wilayah dalam untuk perempuan, ada wilayah luar. Biasanya ada kere yang memisahkan antara apa? Antara wanita-wanita muslimah di bawah asuhan bimbingan para wali tersebut dengan pria di luar, tidak saling bertemu. Menjaga kesopanan, menjaga kesantunan, itu betul-betul dirasakan pada masa itu. Tapi di masa hari kemudian mungkin terjadi distorsi pemahaman mengenai Islam. Mulai Belanda berupaya untuk mengubah tradisi tersebut yang baik.
Dulu orang-orang tua kita, saya ingat dari cerita orang-orang tua, itu wanita-wanita mereka kalau keluar, itu delman dipakein kelambu. Jadi mereka naik delman, perempuan nih, keluarnya kelambu. Jadi Belanda pun tidak bisa melihat wanita mereka. Dan ini bukan hanya pada orang-orang Arab, pada kiai-kiai, ustadz-ustadz juga, ya, itu bagaimana mereka mengingatkan pada apa? Pada anak buah mereka, murid mereka untuk tidak mengikuti budaya Belanda. Oleh karena itu dulu kita tahu kan, masyarakat pada zaman dahulu mengharamkan menggunakan celana bukan karena celananya haram. Celana memenuhi syarat untuk menutupi aurat, tetapi karena menjadi budaya Belanda, mereka tidak ingin umat ini mencontoh mereka. Bahkan tulisan yang digunakan juga tulisan Arab Melayu kan? Nah pada masa itu kenapa mereka mempertahankan Islam dengan baik? Bahkan kalau orang bertanya kepada perpustakaan penerbit di Mesir seperti Babi Al-Halabi yang terkenal, itu dulu pada masa-masa Belanda, buku yang mereka kirim ke Indonesia itu jumlahnya luar biasa. Bahkan ulama-ulama yang menulis dalam bahasa Arab juga banyak sekali jumlahnya. Tapi subhanallah setelah kemerdekaan, huruf Arab Melayu, kemudian nilai-nilai tradisi Islam yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan leluhur kita, ternyata berhasil dihilangkan sedikit demi sedikit, bukan oleh Belanda, tapi oleh orang-orang yang tertular oleh budaya mereka. Orang Indonesia didikan Belanda. Iya, orang-orang Indonesia didikan Belanda. Dari sana. Jadi kalau kita lihat dahulu kala, Islam itu betul-betul di Nusantara, bukan hanya di Jawa, sampai ke Tidore, sampai ke Ternate, kita lihat peran Wali Songo itu luar biasa kuatnya. Sampai raja-raja di Tidore, Ternate, nama-nama mereka, nama-nama yang menunjukkan betul-betul nama-nama keislaman seperti Zainal Abidin, ya. Nama-nama yang menunjukkan punya hubungan dengan Wali Songo. Jadi bagaimana dulu Islam ya, menyatu dengan budaya Indonesia, Islam tidak menghapuskan semua budaya Indonesia. Yang dihapuskan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan itu sedikit tidak banyak, tapi ya budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetap dipertahankan karena tidak menimbulkan kerusakan. Tapi budaya-budaya yang tidak benar, budaya bertentangan dengan tauhidullah, kesopanan, kesantunan, budaya-budaya yang katakan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar seperti pengorbanan, ya, pengorbanan yang tidak benar itu semua dibersihkan, tapi pengorbanan yang baik diajarkan. Dulu mereka bukan hanya melakukan pengorbanan dengan cara baik seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, tapi mereka bisa mengorbankan, katakan kepala sapi, kepala kerbau, ya, untuk apa? Untuk keselamatan apa yang mereka bangun. Terkadang manusia mereka korbankan. Nah itu disingkirkan, kemudian Allah ajarkan buat mereka pengorbanan-pengorbanan yang benar, yang tidak merusak pemahaman mereka, tidak merusak juga nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan, dan tidak melakukan kezaliman. Jadi sebetulnya orang Indonesia ini patut bersyukur kepada Allah. Di mana dakwah Islam masuk ke Indonesia bukan dengan perang, kemudian disambut ya dengan apa? Dengan penuh betul-betul apa? Kegembiraan oleh bangsa kita, hingga dalam waktu singkat Islam itu menyebar di seluruh bumi Nusantara. Bahkan kalau kita lihat peran dari umat Islam di Indonesia bukan hanya sebatas wilayah Indonesia, tapi wilayah Melayu yang lain seperti Malaysia. Malaysia tidak lepas dari peran juga Pak, ulama-ulama kita di Indonesia. Jadi kita kalau seandainya bisa memahami sejarah ini, kita juga bisa memisahkan antara sejarah opini yang dibangun oleh Belanda, dipisahkan, berganti dengan sejarah yang real. Jangan jauh-jauh kita bicara mengenai Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Ametung yang jauh kan. Ini kan Singosari, yang jauh masanya kan. Jauh sekali. Kemudian uniknya dari masa ke masa berubah-ubah. Saya belajar masih kecil sejarah Nusa dan Bangsa. Saya yakin Mas Krisna juga sama mungkin. Baca Nusa dan Bangsa. Tahu-tahu, ya. Tahu-tahu lama-kelamaan sejarah tersebut apa? Mulai tulisannya berubah-ubah. Karena memang literatur dan dasarnya juga apa? Jadi kenapa bicara mengenai Singosari, bicara masalah kerisnya Ken Arok, pembalasan dia terhadap pembunuhan terhadap Tunggul Ametung, kemudian dia mengawini istrinya, kemudian anaknya melakukan pembalasan. Ini semua cerita kalau kita perhatikan lebih banyak fiktifnya. Tapi berkaitan dengan dakwah Islam yang menyebar sampai hari ini kan masih menyatu.
Artinya umat Islam harus betul-betul tahu sejarah masuknya Islam secara detail. Kalau bisa mereka berangkat ke Leiden untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip sejarah ya, yang sebenarnya mengenai Islam di Indonesia, yang diangkat oleh Belanda ke sana untuk membuat masa lampau dan masa kini terputus. Baik. Ikhwan Akhwat, Anda saat ini mendengarkan acara sahur bersama tokoh Ustadz Hussein Alatas. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini. Kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Rasul Terahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan, Akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam acara sahur bersama tokoh. Kami menghadirkan Ustadz Hussein Alatas sambil menemani waktu sahur Anda, atau yang sudah selesai sahurnya melanjutkan dengan tadarusnya atau ibadah lainnya, atau yang sekarang masih menyantap sahurnya. Semoga di hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Baik Ustadz, tadi melanjutkan pembicaraan kita, semua sejarah itu ada beberapa hal yang cukup krusial dilakukan oleh penjajah, oleh Belanda ya. Salah satunya ketika Wali Songo datang membawa risalah Islam, klasifikasi atau stratifikasi sosial, kasta-kasta itu kan hilang ya, karena Islam tidak mengenal itu. Belanda datang dihidupkan lagi. Makanya muncul tuan tanah, muncul budaya-budaya dan kelas-kelas gitu. Oh ini cocoknya untuk bangsawan, ini untuk rakyat jelata. Yang mana rakyat jelata akhirnya orang Indonesia. Bahkan Belanda bikin kasta-kasta itu kalau yang paling rendah itu pribumi. Terus ada juga kasta nomor 2 itu adalah untuk orang Arab dan Cina ya. Yang paling tinggi mereka, orang kulit putih, Belanda gitu. Nah Belanda menghadirkan, ditanam lagi itu di Nusantara. Lalu kekuatan budaya Islam dan budaya Nusantaranya dihilangkan. Manuskrip yang menjadi landasan mereka untuk ya melihat sejarah dibawa semua, diganti bahkan oleh mereka. Betul. Sampai ke era kemerdekaan juga. Untuk memulihkannya kembali ke Islam ke saat ini kan itu puluhan tahun dari mulai kemerdekaan sampai sekarang ya. Dakwah marak lagi. Terus ulama itu bebas lagi berceramah. Kan setelah kemerdekaan sampai beberapa puluh tahun kan nggak mengalami itu. Jadi recovery-nya itu lama juga gitu setelah penjajahan gitu. Nah Ustadz melihat itu bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang trik metode penjajah Belanda ini, sebetulnya yang menjajah bukan Belanda, tapi VOC. Dan VOC ini merupakan perusahaan dagang milik Yahudi. Tapi yang berdomisil di Belanda. Karena memang Yahudi ini betul-betul aktif, dan Yahudi merupakan orang-orang yang punya pengalaman panjang sejarah ya, berhadapan dengan umat-umat di sekeliling mereka, dan mereka mengetahui bahwa cara yang terbaik untuk meruntuhkan kekuatan satu bangsa, satu umat, melemahkan mereka dengan cara memecah belah mereka. Seperti yang tadi Mas Angga katakan, Islam yang dibawa oleh Wali Songo, termasuk yang disampaikan oleh murid Wali Songo seperti Raden Fatah, itu mengikis perbedaan kasta. Tapi seperti yang Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Belanda ketika ingin merusak bangsa dan umat ini, dia melakukan cara-cara jahiliyah, menghidupkan kembali perbedaan kasta. Sebagai contoh, pada masa-masa Belanda, bangsa Arab yang datang ke Indonesia ini dibagi-bagi kepada tingkatan-tingkatan. Ada kalangan-kalangan yang di atas, katakan kalangan-kalangan Sayyid, ya, kemudian Masyayikh, kemudian di bawahnya kalangan Gabail. Di bawah Gabail ada kalangan-kalangan yang di Hadramutnya, di negara Arabnya ini dulu, merupakan kalangan-kalangan jelata yang kerjaannya membersihkan kotoran, memandikan keledai. Mereka dipanggil dengan kata dhaif atau abid.
Nah, Belanda untuk mengetahui hal ini dari mana? Dia mengirim orang-orang mereka berangkat ke Hadramut. Termasuk yang dikirim diantaranya Mandervlas. Yang dikirim, kalau Snokkurgranya ya bahkan berangkat ke haji ke tanah suci. Tapi yang dikirim ke sana Mandervlas. Mandervlas ini seorang yang pandai, cerdik, bahkan menguasai sihir. Orientalis ya. Dia seorang Belanda, seorang Yahudi Belanda. Seorang Yahudi Belanda yang dibayar oleh VOC. Kan mereka membutuhkan think tank. Kalau mereka kerja itu selalu kerja ya dengan informasi-informasi data yang diberikan oleh think tank mereka, bukan kayak kita asal-asalan. Jadi mereka sebelum masuk berhadapan dengan satu bangsa, mereka pelajari budaya bangsa tersebut. Ini yang kurang kita perhatikan. Mandervlas dikirim ke Hadramut. Ya. Saya bertemu satu orang yang sudah lama meninggal dunia. Pada saat meninggal pun sudah lanjut usia. Dia bercerita pada saya di Hadramut, dia masih kanak-kanak, dia yang keliling membawa Mandervlas di Hadramut. Mempelajari budaya masyarakat Hadramut, karena di Indonesia kebetulan keturunan Arab kebanyakan dari mana? Walaupun ada yang dari berbagai macam negara yang lain. Begitu kembali dari Hadramut, ya, dengan pandai, dia mampu untuk melakukan trik kiat, memecah belah, membagi-bagi masyarakat Arab di Indonesia ini sesuai dengan kasta-kasta di Hadramut. Jadi kalau ada pertemuan bersama Belanda, itu tokoh-tokoh Belanda duduk di atas bersama siapa? Kalangan sayyidnya, kalangan masyayikhnya, kemudian di bawahnya kalangan qabail. Masyayikh ini yang memimpin qabail. Kemudian di bawah qabail kalangan dhaif atau dikenal dengan kalangan abid atau budak. Ini kan pada masa Rasul sudah dihilangkan. Bagaimana Rasulullah memuliakan orang seperti Bilal? Dan kemuliaan bukan dia dari nasabnya, tapi dia dari apa? Dari akhlaknya. Nah, dengan cara seperti ini, Belanda berhasil betul-betul menciptakan pertentangan. Perang dingin, walaupun di luar nampak seolah-olah apa? Seolah-olah baik, tapi dalam perang. Dan Belanda itu melindungi. Jadi kalau saat ini kalangan bawah berani menentang yang di atas, Belanda menjatuhkan hukuman. Nah, orang-orang yang dibela merasa mereka apa? Merasa mereka orang-orang yang betul-betul diuntungkan. Oleh karena itu loyalitas mereka kepada Belanda pun apa? Semakin kuat kan? Nah, kemudian Belanda juga melakukan kejahatan yang luar biasa. Ingin merusak keturunan Arab yang datang dari Hadramut. Nah, di antara yang datangnya ada ulama-ulama yang soleh, yang baik. Ada orang juga yang tidak kenal agama sama sekali. Jadi jangan dianggap yang datang dari Hadramut, dari negara Arab. Di negara Arab, di Yaman maupun di Saudi Arabia, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan yang tidak pernah masuk ke Mekah, kota suci maupun masuk ke dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, padahal tinggal dekat gak jauh. Yang dari Indonesia jual tanah, jual rumah untuk berangkat, kita lihat ya, orang Indonesia ini kalau diberikan izin untuk berangkat ke tanah suci tanpa batas, saya nggak tahu berapa juta yang berangkat. Jual rumah, bahkan kalau disuruh gak pulang, gak bakal pulang. Jadi kalau soal semangat kecintaan orang Indonesia ini luar biasa. Cuma kesian belum dapat pemimpin yang baik. Kalau dapat pemimpin yang baik, seperti pada zaman Wali Songo dulu, umat Islamnya bersatu, dipimpin oleh para wali yang bijaksana, lahir kekuatan yang luar biasa. Sampai kita lihat ke wilayah Ternate, Tidore, masuk ke wilayah Sulawesinya, masuk ke wilayah Kalimantannya, perang mereka luar biasa. Melayu, Patani. Betul. Ini luar biasa menakjubkan. Kemudian kita saksikan bagaimana salah satu keturunan Wali Songo seperti Maulana Yusuf, kemana dia pergi menimbulkan pengaruh yang mengerikan Belanda. Ketika dia di Goa, kemudian berangkat menuju ke Makassar, dari Makassar pindah ke wilayah Jawa kan. Kemudian akhirnya Belanda tidak tahan, dikirim ke Sri Lanka. Di Sri Lanka orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Dipindahin lagi. Akhirnya dipindahkan setelah itu ke South Africa. Ternyata South Africa, Afrika Selatan juga dipenuhi orang masuk ke dalam Islam, hingga dapat dikatakan dia pendiri Islam di South Africa. Ini usianya pendek, perjuangannya tidak lama, tapi pengaruhnya yang begitu besar. Separuh dunia tuh. Luar biasa kan? Separuh dunia kalau Afrika Selatan. Nah, makanya orang Indonesia ini harus betul-betul menyadari bahwa mereka memiliki sejarah yang amat indah, peran yang amat mulia, yang patut dihargai. Nah, bicara kembali mengenai kiat Belanda. Belanda ingin membuat orang-orang Indonesia ini benci pada apa? Pada bangsa Arab. Tujuannya bukan terhadap Arabnya, terhadap Islamnya. Bagaimana mereka bisa membenci bangsa Arab.
Nah, Belanda ini mengumpulkan orang-orang Arab yang bodoh, bahkan mereka angkut dari Hadramaut yang bodoh-bodoh. Datang ke Indonesia, kemudian diberikan lisensi istimewa. Lisensi istimewa. Apa istimewa? Jadi dikasih bahan-bahan ya dengan harga katakan murah, kemudian disuruh berkeliling di kampung-kampung menjual 10-12. Paham nggak? Pinjam 10, dapat 12. beli 10, bayar 12 dengan hutang. Nah, ini orang-orang Arab yang tidak berpendidikan agama ini ya disebar oleh Belanda untuk merusak citra bangsa Arab. Paham nggak? Diberikan lisensi istimewa, bisa mengambil bahan dengan harga murah, lalu dia jual hutang apa? Dia jual hutang ya, yang tadinya harga 10 membayar 12. Nah, efek samping dari hal ini, pertama mereka yang terima barang senang kan? Iya. Tapi di saat mereka nggak mampu mulai bayar, nanti mulai barang mereka diambil satu persatu. Barang diambil sampai rumah juga yang mereka punya hilang. Ini dilakukan bukan oleh semua orang-orang Arab yang tidak tahu agama, yang tidak takut pada Allah, yang diangkut oleh Inggris sama Belanda ke Indonesia untuk merusak citra bangsa Arab. Itu metodenya metode Yahudi banget tadi. Yahudi. Memang kan VOC. Iya. VOC. Antum tahu akhirnya apa? Sampai subhanallah, pada masa kita kecil saja, itu nyanyian-nyanyian anti Arab itu luar biasa. Dalam bahasa Gorontalo, Arabi bongo botu, lundu ngobatu, kemudian di bahasa kampung Arab, jenjeng, makan tai anjing, macam-macam. Itu sisa-sisa apa? Dari apa? Dari kebencian masyarakat ya, yang dilukai hati mereka oleh perbuatan-perbuatan orang-orang Arab yang diperalat oleh Belanda. Nah, itu kebetulan rentenir ini kaya raya. Rentenir kaya raya. Nah, kalau sudah kaya kan Allah kasih orang memandangi silau nggak? Silau. Begitu dia kaya, Belanda juga lindungi. Kalau nggak membayar bunga, Belanda kenakan hukuman. Jadi Belanda melindungi para rentenir ini. Nah, Allah kasih subhanallah, berjalan waktu, terjadi perubahan, datanglah masa Jepang. Jepang ya, untuk mengambil hati rakyat Indonesia, memperlakukan rentenir dengan cara-cara yang kejam sampai mereka harus taruh pelang di rumahnya, saya rentenir. Akhirnya membuat para rentenir apa? Berhenti. Nah, rakyat ini merasakan mulai kebebasan. Bahkan hutang-hutang mereka pada rentenir banyak yang dibebaskan. Jadi kalau kita lihat menyebarnya rentenir dulu, sampai ada kata tuan Arab ya. Kalau nggak mampu bayar katanya istrinya diambil. Itu sebetulnya rekayasa Belanda untuk membuat masyarakat Indonesia ini membenci mereka karena perlakuan apa? Yang buruk. Nah, Belanda tidak menceritakan bagaimana orang-orang Arab yang baik, yang bertakwa, yang beriman, mereka berzakat, ya, mereka berinfak. Karena mereka pada umumnya orang-orang Arab yang datang ke Indonesia dari Hadramaut, datang ke Indonesia mereka tidak bawa istri. Mereka menikah dengan orang Indonesia. Kemudian anak-anak mereka diperintahkan manggil orang Indonesia khal atau akhwal, artinya paman. Dan kita tahu bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia di saat dapat keuntungan nggak dikirim ke Hadramaut. Mereka tetap investasikan di Indonesia, rumah-rumah, usaha-usaha, dan zakat mereka keluar. Oleh karena itu masjid-masjid dulu di Indonesia kebanyakan dibangun oleh mereka, termasuk Masjid Al-Ma'mur. Jamiat Khairul, sekian banyak masjid. Pengusaha-pengusaha mereka mengeluarkan dana untuk membangun usaha-usaha pendidikan. Tapi sayangnya, kalau ada 1000 telur yang baik, 2-3 busuk, yang kecium apa? Yang busuk tadi. Jadi rentenir ini yang merusak, yang menimbulkan kebencian, justru yang diceritakan oleh Belanda, yang menjadi buah bibir, yang menjadi bahan cemoohan, sedangkan yang baik-baik tidak disebutkan. Tapi alhamdulillah Allah kasih, ulama-ulama dari sebelum kemerdekaan, kiai-kiai di Indonesia, hampir kebanyakan dari mereka murid dari ulama-ulama yang datang dari Hadramaut. Nah, ini Allah kasih mereka-mereka yang kemudian membersihkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tetapi diperangi oleh Belanda. Diperangi oleh Belanda. Jadi semua yang berbau Islam, yang dekat dengan Islam, itu harus dibusukkan. Jadi seperti yang antum tadi katakan, manuskrip yang sebenarnya diangkut ke Leiden waktu Belanda meninggalkan Indonesia, manuskrip mereka ambil semuanya. Bukan karena mereka menghargai sejarah dan budaya, sama sekali tidak. Khawatir. Tujuan mereka ingin memutuskan pribumi Indonesia masa kininya dengan masa lampaunya, hingga seolah-olah ya Islam ini tidak punya akar, tidak punya pijakan. Islam ini penjajah,
Mereka tujuannya berdagang dengan memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka. Padahal sama sekali tidak. Mereka berdagang, mereka berusaha, dari hasil usaha mereka, mereka infakkan untuk apa? Untuk bangsa Indonesia, dan mereka tidak angkut ke Hadramut. Kalau kekayaan mereka, mereka angkut ke Hadramut, Hadramut sudah berjaya semenjak lama. Hadramut sampai sekarang bangunan terbuat dari tanah. Rumah-rumah dari tanah, bangunan-bangunan yang sederhana, beda dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Jadi pelajaran buat kita, bahwa kebencian permusuhan terhadap Islam dan budayanya ini itu betul-betul dari mulai zaman dahulu, masa-masa penjajahan Belanda. Ya. Kemudian bekerja sama juga dengan orang-orang yang mewarisi kebencian terhadap Islam dari orang-orang yang masih mengharapkan Majapahit kembali lagi. Sampai kan ada ramalan-ramalan yang menggambarkan bahwa kerajaan Majapahit akan hidup kembali, kemudian melakukan pembalasan terhadap apa? Ini sebetulnya tidak sama sekali realistis dan tidak rasional, karena kelanjutan dari Majapahit. Demak itu merupakan kelanjutan dari Majapahit, dan Majapahit tidak diruntuhkan oleh apa? Oleh penerus dari kerajaan tersebut, tapi budaya-budaya yang tidak benar, budaya-budaya yang merusak dan memecah belah serta membagi manusia ke dalam kasta-kasta itu yang dihilangkan, dikembalikan semua manusia kepada Tuhan yang sama. Bukan diajak untuk menyembah orang Arab atau mengikuti budaya Arab, sama sekali tidak. Karena tidak semua budaya Arab Islam. Sekarang budaya-budaya Arab, banyak budaya-budaya jahiliyah yang berkembang. Tapi diajak kembali kepada Allah, diajak untuk mengikuti nilai-nilai Islam. Itu yang diharapkan. Dan subhanallah Mas Angga, ini masalah kontroversi dan selalu orang kalau saya bicara masalah ini ribut. Pada masa Rasulullah, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, itu Islam betul-betul menjaga keutuhannya, dan di mata masyarakat pada saat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi begitu Khulafa Ar-Rasyidin berakhir masanya, digantikan dengan Bani Umayyah, kita lihat Bani Umayyah kembali menghidupkan jahiliyah. Bahkan membayar penyair-penyair untuk mensyairkan kebanggaan suku masing-masing, dan dibayar oleh kas negara. Dibayar oleh kas negara agar masing-masing membanggakan suku mereka. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan suku, bukan agama, itu dihukum dengan berat. Sampai ada seorang wanita dari kalangan rendah menikah dengan seorang pria, seorang wanita dari kalangan yang terkemuka menikah dengan seorang pria bukan dari kalangan terkemuka, itu si pria dihukum dengan seberat-beratnya. Jadi bagaimana tradisi jahiliyah dihidupkan kembali. Mulkun abud menggantikan khilafah Rasulullah SAW. Jadi ada kemiripan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang merubah pemerintahan Islam yang penuh keadilan dengan raja-raja ya, dan monarki. Mulkan abud, mulkan jabariyah. Jabariyah. Begitu juga yang dilakukan Belanda. Belanda luar biasa betul-betul. Dengan pandai membuat dia bisa mengakar 350 tahun di negeri kita, padahal jumlah mereka sedikit. Iya. Jumlah mereka sedikit, tapi centeng-centeng mereka dari orang-orang kita. Nah, orang-orang kita yang mudah dibeli kehormatannya, ini yang menjadi betul-betul apa? Pukulan yang betul-betul merugikan. Seperti saat ini. Oh, jadi konsep seperti itu tuh akan terus berulang? Akan terus. Selagi umat Islam lengah, selagi umat Islam tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka dengan cara yang benar, akan muncul lagi nanti upaya-upaya untuk mengadu domba. Sekarang kita lihat kan, walaupun katakan obyeknya berbeda, tapi metodenya kan sama. Yeah. Sekarang kalau kita lihat ya, kata proxy war aja, di mana antara hegemoni Barat dan Timur nih, yang diwakili oleh Cina sama Amerika, melihat Indonesia ini merupakan negara yang penuh dengan kekayaan alam dan sumber daya manusianya pun cukup menarik. Ditambah lagi pasar yang menarik, jumlah penduduknya begitu besar. Jadi Indonesia lengkap gitu ya? Iya. Kalau Jepang memproduksi, katakan kendaraan dalam jumlah yang besar, tapi tidak punya pasar, kan repot. Oleh karena itu Jepang ingin merebut pasar Indonesia. Sekarang yang merebutkan pasar Indonesia ini bukan hanya Jepang. Korea terlibat. Kemudian Cina juga apa? Cina dengan investasi yang begitu besar, sekarang ingin mengambil alih peran Barat dan Amerika. Nah, hegemoni ini, ya, negara-negara hegemoni ingin mengambil alih betul-betul sumber-sumber kekayaan yang terdapat dalam negeri kita, juga pasarnya. Kalau mereka bertarung langsung,
mereka akan dirugikan. Ini pertarungan langsung, itu pertarungan bodoh menurut mereka. Menumpahkan darah, mengeluarkan biaya besar. Yang paling menarik, bagaimana memperalat pribumi untuk menjadi antek mereka, kemudian mereka berperang dengan apa? Antek pihak yang lain, tanpa mengeluarkan uang. Bahkan pihak sana diuntungkan dengan menjual senjata. Senjata dijual, kemudian pinjaman luar negeri menggadaikan negeri mereka. Akhirnya mereka bisa membagi Indonesia menjadi apa? Menjadi marakis al-quwa, markas-markas kekuasaan, dibagi untuk wilayah ini, wilayah ini. Jadi kalau seandainya kita berperang satu sama lain, maka kita sama-sama menghancurkan diri kita, yang bakal diuntungkan nanti mereka-mereka yang akan menjadikan negeri kita ini sebagai apa? Rampasan perang. Pembangunan ulang negeri kita akan membutuhkan dana besar. Nanti Amerika Barat, Cina-nya masuk ke wilayah yang dibagi, diatur di antara mereka. Ya, mereka membangun pakai orang-orang mereka, tapi kita yang harus bayar semuanya. Oleh karena itu, perang itu sebetulnya menguntungkan mereka-mereka yang bisa mengambil keuntungan. Baik Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung waktu ini Pak Ustadz ya. Nah, lalu kalau misalkan Al-Quran itu yang bisa menjaga umat ini Pak Ustadz, lalu yang bisa mempersatukan umat ini Pak Ustadz, apakah salah satu alatnya itu melalui tradisi dan budaya juga bisa mempersatukan umat ini? Sebagai alat saja. Betul. Tadi. Segini kan, kalau pemahaman tidak menjadi budaya, keseharian hidup kita, maka dengan mudah dikalahkan oleh budaya yang sudah mengakar. Sekarang kita memahami Al-Quran, tapi kita tidak sosialisasikan hingga menjadi budaya. Budaya kan sebetulnya buah dari kebiasaan. Betul tidak? Buah dari kebiasaan. Wali Songo itu ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang salah, dia tidak menghapuskan dengan cara kasar begitu, tapi dia memberikan solusi ganti yang lebih baik. Dia memberikan contoh pada masyarakatnya, ya, yang dididik bahwa ini budaya yang ada, kita gantikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu masyarakat Jawa secara umum, ya, yang budaya cukup banyak, ketika mereka melihat apa yang ditampilkan Wali Songo, ya, membuat mereka tidak merasa berat untuk meninggalkan tradisi mereka. Jangan jauh-jauh lah. Sebelum Wali Songo datang, kisah yang banyak diceritakan itu kan kisah Arjuna di pewayangan kan. Arjuna, kemudian Gatot Koco, ya, kemudian kisah-kisah Pandawa Kurawa lah. Kemudian Kurawa, ya, kerajaannya Hestina, satu lagi apa namanya? Saya lupa. Saya termasuk penggemar pembaca apa Mahabharata, Bharatayuda pada masa kecil-kecil dulu. Kita lihat itu yang diceritakan di pewayangan. Begitu datang Wali Songo, yang dikisahkan mulai sahabat Nabi, perjuangan Islam dengan pewayangan. Ya. Nah, dengan cara ini cepat langsung menggantikan, karena manusia kan suka topik cerita. Di samping sebagai hiburan, sebagai motivasi dan inspirasi kan. Nah, ketika kisah-kisah inspirasi disampaikan dalam kisah pewayangan menggantikan kisah-kisah yang lama, mereka tertarik ternyata menemukan kisah-kisah yang lebih indah. Jadi sebetulnya Al-Quran ditujukan justru untuk menjadi pedoman hidup. Nah, bagaimana kita bisa membuat Al-Quran ini menjadi budaya bagi bangsa kita. Nilai-nilainya menjadi rujukan buat kita semua. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan retorika, tapi dibutuhkan apa? Dibutuhkan aplikasi lah. Dibutuhkan aplikasi. Dengan kita mengaplikasikan nilai Islam ke dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, kita berasa merasakan bahwa Islam itu tidak keras, tidak menakutkan. Islam itu tidak digambarkan sebagai hantu yang menyeramkan, neraka. Tidak. Islam justru ingin menyelamatkan manusia dari api neraka, menyelamatkan dari pertentangan, dari perselisihan. Nah, tinggal kita memilah mana yang sesuai dengan nilai Islam, mana yang tidak sesuai. Kalau hal-hal yang berbau mistik, berbau khurafat, atau hal-hal yang menodai kesucian dari tauhid kita pada Allah, atau akhlak-akhlak pekerti yang mulia, kita harus tinggalkan. Contohnya, ketika dulu orang-orang kita gemar mengajukan sesajen pada pohon. Saya masih kecil itu di Rawamangun, itu orang-orang yang mengajukan sesajen pada pohon cempedak, isinya macam-macam, ada bubur, ada ini, ada itu, luar biasa di kampung-kampung. Datang Islam mengajarkan mereka untuk bersedekah, bukan sesajen. Mengharapkan ridha Allah yang Maha Kuasa, kemudian bersedekah dengan makanan untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk fuqara wal masakin, kemudian diterangkan pahala sedekah, keindahannya, janji Allah yang akan membalas, kemudian juga bagaimana Allah mencintai orang-orang yang bersedekah, membuat mereka justru mendapatkan motivasi, inspirasi yang lebih indah daripada sesajen yang mereka berikan karena ketakutan menghadapi apa? Pohon yang angker.
Dulu kita kalau di kampung liwat tuh pohonnya angker, liwat takut. Betul enggak? Kemudian yang unik, liwat di kuburan kita takut. Kalau sekarang kuburan jadi apa? Jadi tempat pembagian apa? Pembagian hasil pencurian. Kuburan juga sebagai sarana tempat pelacuran. Karena hotel mahal, jadi pelacur-pelacur yang di bawah ini menyediakan kuburan sebagai tempat apa? Jadi kalau kita lihat, ini semua kan kita lihat. Saat itu kuburan banyak setan ya, Iya. benar ya? Jadi kita harus menanamkan pada anak-anak kita semenjak kecil nilai-nilai Islam dan dibiasakan. Jangan dibuat dia takut menghadapi pohon, takut menghadapi kuburan, tapi takutnya pada Allah yang melihat perbuatan dia. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik tidak akan diganggu, tidak akan disakiti, tidak akan dianiaya. Nah, kenapa orang-orang Bali yang tidak menyembah Allah yang hak sebagaimana yang kita yakini bisa merasa tentram dengan hati mereka? Karena apa? Karena mereka meyakini karma yang baik dan buruk. Orang bertanya, semua orang Bali yang dianggap kurang begitu beragama, ini orang mengantarkan langsung ke tempat tujuannya. Orang Bali kalau dagang, jujur. Kenapa orang Islam yang datang dari wilayah lain dagang di Bali curang-curangan? Karena orang Bali meyakini bahwasannya di saat dia dagang dengan jujur, karma yang baik dia akan terima. Dan konsep itu menyatu dengan alam betul. tradisi. Nah, kita ini ingin betul-betul mensosialisasikan nilai Islam, mengingatkan pada anak perbuatan baik kamu ini akan membawa kebaikan, keuntungan, hingga dia bukan merasa takut terhadap pohon yang angker, tapi takut terhadap perbuatannya yang salah. Dan selalu gembira dengan perbuatan baiknya. Kalau ini kita sosialisasikan, insya Allah mudah-mudahan masyarakat akan cinta kebaikan, cinta kemuliaan, nggak takut lagi terhadap kuburan. Hidupnya nggak bisa ganggu kita, betul nggak? Nggak takut lagi terhadap pohon-pohon, nggak lagi mempersembahkan kepada kuburan-kuburan, mendoakan yang meninggal, bukan kita justru minta dan mohon pada mereka. Jadi dengan cara-cara seperti ini memang kita berharap mudah-mudahan Mas Angga, Rasil bisa mempelopori bagaimana mengubah nilai-nilai Islam dan fahamnya menjadi budaya. Menjadi budaya. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah bantu kita untuk dapat menjadi katakan pelopor-pelopor dalam hal ini. Dan mudah-mudahan di masa akan datang bangsa kita dari budayanya, dari sistem nilainya, kita jumpai insya Allah mudah-mudahan dari mulai bapak-bapak, ibu, anak-anaknya semua hidup dengan nilai Islam. Biiznillah. Dan Indonesia ini rakyatnya, umatnya bagi orang yang pernah keliling dunia akan menemukan umat yang berbeda. Oleh karena itu kalau seandainya kita ditawarkan, kamu mau lahir di mana? Indonesia, apa di Amerika, di Eropa, negara Arab, saya bakal bilang mau di Indonesia. Bahkan kita bersyukur Di Indonesia di mana, Sat? Di Garut, Sat? Kenapa? Maunya di Garut. Pokoknya Indonesia semua kita cintai itu ya. Betul-betul Indonesia ini punya keunikan. Bukan kita di sini fanatik membuta. Kita pernah merasakan pergi ke Mesir, pergi ke Saudi Arabia. Kita lihat rakyat di sana sama di sini jauh lebih indah di sini. Senyumnya manis, bahkan tawakalnya besar. Orang Indonesia ini kalau di dompet hanya 100.000, belanja sekarang, besok urusan besok. Tawakal. Tawakal, tawadu kalau gitu. Masya Allah. Tara mau duit. Tinggal kita berikan pendidikan yang baik. Kalau ada yang salah kita ingatkan, kita luruskan. Dan mudah-mudahan dimulai dari ulama dulu. Ulama ini yang menjadi contoh yang baik. Mudah-mudahan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hussein dan juga Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Edisi sahur bersama tokoh kali ini begitu luar biasa. Subhanallah, semoga obrolan kami di kesempatan kali ini bermanfaat bagi Anda semua dan menginspirasi. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami yang bertugas, ada saya Angga Aminuddin. Ini lengkap nih, kalau di rumah Ustadz gitu ya, ada Atep, ada Bang Acit, ada Mas Krisna, ada Bang Pajar, sama ada Kang Rizal. Kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.